Ini nggak harus lihat kamera tadi ya? Enggak ya? Guys, ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Lihat kecantikanku ya kamu. Gak di make up sih, gak usah langsung ya. Gak usah langsung, natural. Natural ya. Wes ya mulai. Oke, halo teman-teman Family Talk. Di sini kita ketemu narasumber kita seru banget. Ada Mas Bodas. Halo Mas. Halo. Ya. Selamat datang. Kita kebetulan di tempatnya Mas Bodas ini keren banget. Kita di Wasik Galeri gitu kan. Nah, Mas Bodas ini siapa gitu ya? Mungkin Mas Bodas bisa memperkenalkan diri. Siapa sih Mas Bodas ini? Oke. Oke, terima kasih ya buat teman-teman Fabrimi. Jadi nama saya Bodas, sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya itu Budo Adi Sadarmo. Cuman zaman waktu kuliah itu disingkat. Jadi Bodas. Lebih gampang diingat katanya gitu. Jadi saya kebetulan sampai sekarang tetap bermain musik dan beryoga kegiatannya seperti itu. Jadi musik dan yoga masih sampai sekarang masih jalan. Masih Dua-duanya, aktif, dua-duanya masih jalan. Aktif. Musik apa Mas yang biasa Mas Bodas ini mainkan? Musiknya kebetulan di genre hardcore. Ya lebih ke heavy metal ya. Heavy metal. Jadi heavy metal. paginya yoga, malamnya konser heavy metal. Senin sampai Jumat yoga, Sabtu Sabtu sore Minggu. latihannya band metal ya. Latihannya band metal. Betul. Nah, ini kan beda ya, kayak dua dunia yang sangat berbeda gitu kan. Kalau yoga itu kan identik kalem, terus lembut, sedangkan heavy metal kan orang-orang mikirnya pasti yang suaranya kenceng-kenceng kayak gitu kan, teriak-teriak gitu. Nah, gimana Mas ceritanya kok bisa menjalani dua kehidupan yang kontras kayak gitu? Nah, jadi memang berangkat saya kan memang kalau saya tahunya yoga kan dari kecil, cuman untuk mendalami yoganya kan baru-baru ini. Tapi basic saya kan memang dari main musik dulu, main musik metal, main keras di zaman saya kuliah sampai sekarang. Terus akhirnya di 2017 waktu saya aktif nge-gym lagi, terus ketemu yoga sama teman-teman di situ. Akhirnya kita yoga bareng. Akhirnya ya sampai sekarang ini saya beryoga. Tapi tahun 2017 kalau nggak salah, itu saya udah mulai aktif mendalami TTC, Teacher Training Course Yoga untuk pelatihan sertifikasi di Bali waktu itu. Terus sampai sekarang ya masih aktivitasnya mengajar seperti itu. Kalau dari cerita Mas Bodas kan berarti sudah cukup mengenal yoga ini dari kecil, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi baru tergerak akhirnya baru-baru ini. Baru-baru ini. Tadi kan ceritanya sempat 2017 ya, 2017 balik ke gym. Benar. Terus coba ikut yoga. Iya. Apa Mas yang tiba-tiba ya udah aku mau nyoba nih yoga yang aku kenal dari kecil, baru nyobanya 2017. Gimana itu ceritanya? Gini, Mas? waktu kuliah kan saya waktu masih aktif ngeband itu kan lifestyle-nya itu nggak karuan kan. Mulai suka mabuk-mabuan, terus begadang, pulang malam, makan nggak teratur. Nah, dari situ saya gampang sakit waktu pas kuliah itu. Pas saya aktif yoga itu malah saya kok jarang sakit ya, tubuh malah enteng, terus makan jadi enak. Dulu susah makan, sampai badan kurus, terus sekarang loh kok yoga ini bikin enak ya, tubuh itu lebih enteng, lebih fresh. Akhirnya saya terus tekun yoga itu sampai sekarang. Nah itu benefitnya yang merubah kesehatan ya, merubah kebugaran saya itu lebih bugar lagi, rasanya seperti itu. Jadi dari segi pertama dari awalan gampang sakit itu tadi ya? Gampang sakit, terus gampang capek. Lah kok habis yoga itu nafas saya panjang, terus kalau saya vokal teriak-teriak itu bisa durasi panjang. Gitu. Oh iya. Nggak ngos-ngosan. Biasanya ngos-ngosan kan. Karena mungkin waktu itu masih merokok ya. Terus sekarang udah nggak merokok, terus yoga terus, akhirnya stamina-nya lebih better lah daripada yang sebelumnya gitu. Jauh lebih baik. Makanya dari situ aku akhirnya tak fokus ke yoga aja gitu. Oh gitu. Dulu sambil angkat beban juga, terus angkat bebannya malah berkurang. Fokusnya ke yoga seperti itu. Oh, oke. Nah itu kan berarti ketika Mas Bodas ini akhirnya memutuskan untuk menekuni yoga, berarti sudah aktif di band heavy metal itu tadi? Masih tetap. Oh masih tetap ya. Masih tetap.
Nah itu awal mula gimana? Ada nggak teman-teman Mas Bodas kayak lu kok tiba-tiba yoga ini apa ceritanya? Oh iya, itu gitu. sempat jadi perbincangan teman-teman Jakarta Bandung sampean. Gimana Mas Wah, itu? kok bisa nih Bodas jadi yoga gitu kan? Tapi ya mereka sendiri akhirnya juga makin lama akhirnya menganggap yoga itu bukan sesuatu yang feminin lagi. Dulu kan menganggapnya yoga itu untuk wanita kan. Lama-lama mereka akhirnya juga butuh yoga juga, stretching yang butuh flexibility, kekuatan, keseimbangan. Mereka akhirnya butuh itu, seperti itu. Terus mereka juga sempat ngomong, oh ternyata kamu yoga itu ini Des ya, ada meditasinya ya? Iya ada. Gitu. Oh itu bagus itu buat ini ketenangan gitu. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak bergergil juga seperti itu. Yang terus beside mereka juga peduli sama kesehatan mereka. Mereka juga aktif tinju, ya. Terus ada yang muay thai, ada yang sepak bola, macam-macam. Jadi mereka bermusik juga suka berolahraga juga, gitu. Exercise, latihan, gitu. Soalnya kan kalau misalnya orang pada umumnya kan stigma orang, orang yang band heavy metal itu pasti nggak sehat, pasti nggak iya, pernah olahraga, bener. pasti minum alkohol, wes gak karuan. Pola hidupnya nggak karuan, Iya. gitu. Terus mentalnya juga nggak karuan. Ini malah kebalikannya. Ini malah kebalikannya. Ya, Soalnya kan teriak-teriak gitu kan. Tatoan full gitu, wah, piercingan ini bener, gitu kan, gitu. kayak gitu. Ternyata justru sebaliknya ya Mas ya. Mereka sangat concern dengan kesehatan. Sangat concern. Karena gini, kalau kita nggak concern ke kesehatan, tubuh fisik kita kan akan drop nih. Nah, ketika drop, ketika kita ada konser atau tour, itu kan kita butuh stamina yang bagus. Itu ngaruh di konsentrasi. Karena kita main band musik cadas, musik keras itu kan kita butuh konsen nih. Nah, konsen ini yang butuh nafas yang bagus, konsentrasi yang bagus, pola hidup yang bagus, keseimbangannya itu harus dijaga terus. Nah, aku pikir, wah yoga ini sangat bagus untuk semua musisi harusnya. Gitu. Biar musisinya tetap musiknya kualitasnya masih bagus, ya kan? Terus stamina dia waktu di stage itu juga bagus. Seperti itu. Jadi memang saya rasa yoga sangat dibutuhkan sih sampai sekarang buat siapapun. Seperti itu. Lintas gender ya, mau cewek mau Ya, cowok benar. itu tetap butuh yoga. Butuh gitu. yoga namanya. Tadi kan sempat Mas Bodas bilang bahwa anak-anak band gitu kan bilang, loh yoga ada meditasinya gitu. Iya. Oh, bagus itu buat ketenangan. Benar. Nah, tapi balik lagi ya ke stigma masyarakat ke band-band heavy metal, band rock gitu kan kan terkenalnya wes teriak-teriak segala macam. Ternyata kan faktanya selain peduli dengan kesehatan fisik bisa dibilang kalau ketenangan itu kan kaitannya dengan jiwa gitu ya Mas. Betul, Gimana? iya. Kalau terkait dengan kesehatan mental itu dari perspektif anak-anak band heavy metal ini sebenarnya gimana sih? Mereka concern juga nggak atau gimana sebenarnya? Kalau mereka concern di ini meditasi kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka itu nggak semua musisi ya yang concern ke situ ya. Cuman beberapa itu ada yang sempat tanya-tanya sih. Meditasi itu kayak apa sih? Terus benefitnya apa sih? Terus bisa nggak buat ini keluhan-keluhan tubuh yang lagi sakit ini, sakit itu gitu. Oh, semuanya bisa gitu. Semuanya kalau kita punya kondisi sakit fisik itu kan kondisinya relate-nya sama kondisi mental, psikologisnya itu loh. Mulai emosionalnya dia gimana, ngatasinya, terus kemarahannya, kebenciannya itu yang harus dikontrol kan. Nah banyak musisi-musisi itu yang sudah pola pikirnya atau mentalnya udah nggak karuan, emosionalnya nggak stabil, terus didukung dengan pola hidup yang nggak sehat gitu. Udah begadang, minuman keras sih nggak masalah ya, tapi kalau kita udah cukup, stamina kita cukup, tidurnya cukup, makannya cukup, itu minum alkohol nggak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah ketika pola istirahatnya kurang, terus makanannya nggak teratur, pola pikirnya nggak beres, akhirnya ya itu yang bikin mereka jatuh sakit. Itu jadi makanya harus ada keseimbangan. Nah ya, itu yang banyak yang para musisi atau mungkin orang-orang umum juga perlu tahu ya, keseimbangan itu yang penting gitu. Bukan hanya pola makan, pola istirahat, pola pikir ya, tapi juga ini keseimbangan mental dan
fisik. fisik itu. Menarik. Nah, di tahun 2017 ketika Mas Bodas awal mula akhirnya menekuni yoga gitu. Tantangan awalnya itu apa sih, Mas? Gitu. Tantangan awal gini ya. Jadi waktu aku mulainya kan waktu pandemi ya waktu itu. Ya. Waktu pandemi kan sebelum pandemi pun saya kan udah beberapa ngajar di tempat klub ya, klub kesehatan gitu, olahraga. Tapi waktu itu memang pesertanya memang kebanyakan wanita dan laki-laki itu sedikit. Kalau di Surabaya loh, kalau di Bali sih lebih banyak laki-laki. Oh iya, di Bali lebih banyak laki-laki. Lebih banyak untuk guru cowoknya gitu. Kalau sini guru cowoknya malah sedikit, lebih banyak wanita. Nah tantangannya itu gini. Jadi ketika ngajar di Surabaya itu image-nya orang-orang mesti wah kalau cowok ini masa bisa sih gitu loh, kayak yakin tak dia fleksibel kayak gitu. Yakin tak posenya bagus seperti itu. Jadi kayak yang diambil mereka hanya posenya, bukan ke mindfulnya gitu. Jadi bukan yang yoga untuk pembaikan kesadarannya kayak gitu, tapi lebih ke pose sih. Kalau saya rasa Surabaya sampai sekarang masih lebih ke physically, ke pose asanas gitu. Tapi bukan yang gimana sih caranya kita untuk lebih merasakan ketenangan pikirannya, nafasnya, tubuhnya itu dirasakan juga. Itu belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Jadi tantangannya gimana sih kita bisa jadi mindful yoga practice gitu. Jadi berlatihlah yoga yang ke mindfulnya gitu. Nggak cuma di fisik tadi itu ya, tapi ada lebih keseimbangan jiwanya tuh kan. Kalau jiwanya nggak seimbang, fisiknya pasti nggak karuan, bener nggak? Oh iya kan? bener. Kita lagi marah nih, kita nggak mood makan loh. Ketika nggak mood makan, apa yang terjadi? Asam lambungnya kambuh, ya kan kayak gitu kan. Kolesterolnya nggak karuan, gula darahnya juga nggak karuan, semuanya nggak karuan. Itu ngaruh di mentalnya kan, psikologisnya. Betul. Kondisi lagi ngambek itu juga nggak mau makan loh seminggu itu kalau orang ngambek gitu. Nah itu yang harus dibenerin gitu. Jadi kalau kita nggak seimbang ya kita nggak karuan hidupnya gitu, tubuhnya nggak karuan. Memang kan gitu. Antara fisik sama mental tuh nggak bisa dipisah gitu kan. Kadang orang berpikirnya oh sehat fisik sama dulu. dengan sehat fisik sama sehat mental tuh beda. Gitu. Padahal ya faktanya nggak bisa terpisahkan. Nggak bisa terpisah, betul. Makanya kan banyak sekali penelitian juga gitu kan kalau olahraga apapun yang disuka itu kan secara hormon itu juga menaikkan hormon dopaminnya. Jadi hormon-hormon kebahagiaan, hormon ketenangan itu lebih keceriaan. oksitoksinnya juga lebih keluar kayak gitu. Serotoninnya juga gitu. Jadi otomatis ketika makanya banyak yang bilang, kenapa ya orang-orang itu ketika olahraga, orang yang dulu sebelumnya nggak olahraga, terus kembali ke olahraga, mereka itu nampak lebih muda, lebih bahagia gitu kan? Iya. Nggak ada musuh. Kalau orang hidupnya nggak ada musuh, nggak ada masalah, itu hidupnya tenang sih ya. Makanya kita kalau umur-umur yang udah sepuh itu kan otomatis lupa. Pikun. Nah, orang pikun ini ada baiknya juga. Dia lupa dengan problemnya dia, gitu. Dia lupa dengan masa lalu dia yang bikin dia trauma, itu lupa dia. Nah, itu ada bagusnya juga. Kalau kita lupa, itu kita kan lebih tenang ya hidupnya ini kayak nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah dengan orang, nggak ada masalah dengan diri kita sendiri. Otomatis happy sih, menurutku happy. Kuncinya situ, benar nggak? Iya benar. Jadi kalau itu menurut saya gitu sih. Apalagi kita hidup di masyarakat terutama untuk laki-laki ya. Oh laki-laki itu harus kuat, laki-laki nggak boleh merasakan emosi, laki-laki nggak boleh nangis. Nah, gimana menurut pandangan dari Mas Bodas nih terkait stigma-stigma kayak gitu ke laki-laki? Ya laki-laki sih sebenarnya punya gairah, punya emosi, punya emosi yang kadang nggak stabil, tapi laki-laki itu lebih mampu range mentalnya ya. Jadi kayak dia itu cepat move on gitu daripada wanita.
cepat lupa daripada wanita gitu. Tapi menurutku laki-laki punya kelebihan sendiri sih menurutku. Jadi untuk strengthen-nya dia dapat, kekuatannya seperti itu. Kalau wanita lebih sering menahan atau menyimpan karakternya gitu. Jadi susah untuk move on. Tapi yang cepat move on ini sebenarnya cowok sih, laki-laki. Kalau wanita kan masih nyimpen nih karakternya. Susah untuk move on itu susah. Kalau laki-laki kan udah lupa kok gitu kan. Bener nggak ya? Kayak gitu. Iya ya, oke. Tadi kan juga sempat Mas Bodas cerita ya, kalau di Bali justru guru yoga itu kebanyakan cowok. Bener ya, seperti itu. Di Jakarta atau mungkin di Jawa mungkin ya, kebanyakan justru cewek gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Bodas amati ya, apa sih yang membuat cowok-cowok ini nggak mau ikutan yoga? Kalau cowok nggak ikut yoga, itu tadi dia kayak merasa sungkan ya, terus kadang sama pacarnya atau istrinya kok banyak teman-temanmu sih, aku enggak gitu. Malu. Jadi, cewek semua soalnya. Malu cewek semua kayak gitu kan. Kalau di Surabaya kondisinya seperti itu. Bahkan teman saya sendiri yang ngantar istrinya yoga itu pun juga tak suruh yoga pun juga malu-malu. Padahal dia pingin harusnya. Dia pingin. Cuma kadang aduh kok banyak temennya istriku ya, cuma nggak usah lah, nanti nunggu yoga for men katanya gitu. Kalau yoga untuk laki-laki dia mau malah. Oh, pokoknya laki semua instrukturnya harus laki gitu. Paling nggak 50% ada lakinya gitu loh. Itu aman dia ikut. Nah ini nggak ada ya. Aduh, dari 40 peserta yang laki cuma 1 ya. Dia sungkan. Oh ya, mungkin kayak merasa tidak aman juga mungkin merasa kayak gitu. Waduh kok cewek semua gitu. Bukan karena image-nya yoga untuk cewek ya, tapi dia lebih ke agak malu ya. Sungkan, malu. Ya apalagi kan memang ya nggak bisa dipungkiri ya di Surabaya terutama kan yoga itu selalu identik dengan cewek gitu. Mungkin kalau di kota lain misal kayak Bali, Jakarta, sekarang Jakarta yoga for men tuh sangat banyak sekali udah mulai berjamuran gitu. Dikira itu yoga itu kayak nggak mengeluarkan energi gitu loh. Nah, karena gerakannya pelan. Sebenarnya. Iya, benar-benar. Aku pernah ya waktu itu ngajar di mana Juanda kalau nggak salah. Itu ada bapak-bapak itu juga ini tubuhnya bagus, ya maksudnya atletis gitu. Tapi sempat pingsan waktu itu. Salah nafas. Locking nafas. Nafasnya dia di leher, bukan di perut, tapi di leher. Akhirnya pusing, pingsan. Nah itu, orang kalistenik pun selama ini yang saya ngajar loh ya, ada orang-orang yang kalistenik kan dia strength-nya bagus ya, tapi beberapa balancing keseimbangannya dia juga nggak bagus kayak gitu. Jadi beberapa gerakan dia strength-nya pun di yoga sama kalistenik itu beda. Bedanya apa itu Mas Bodas? Kalau di yoga kan dia nggak cuman menahan, tapi ada fleksibilitinya, ada keseimbangannya, itu menjadi satu. Konsentrasinya, fokusnya itu. Itu yang kadang nggak terlintas oleh orang-orang kebanyakan untuk, oh yoga ini kayak gini ya ternyata. Gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar rasain setiap gerakannya itu dengan benar, itu pun lumayan berat sih. Gitu. Lumayan berat. Lumayan berasa, bukan berat ya. Istilahnya benar-benar kita ngerasain, oh ini toh benefit setiap asanas yoga itu ini. Jadi kalau kita benar-benar ngelakuin dengan pas, itu rasanya beda, buat tubuh itu langsung enakan gitu. Kemarin tuh pertama kali saya nyobain yoga itu di kelasnya Mas Bodas. Pertama saya juga pemikirannya kayak masyarakat umum ya. Ini gerakan pelan nih gampang. Daripada angkat beban, gampang ini yoga. Pas ngerasain Mas. Nah, apa yang Anda rasakan? tak cabut omonganku. Ternyata susah sekali teman-teman. Itu di menit keberapa itu? Kan 1 jam nih durasinya. Mas 10 menit. 10 menit step-up. Padahal 10 menit masih pemanasan biasa. Lah ya 10 menit. Belum gerakan inti kan. Lalu saya menyadari satu hal. Badanku ini kaku nih udah gak karuan ternyata gitu kan. Karena selama ini kan nggak sadar kalau kaku kan. Iya, selama ini nggak sadar karena kan kebiasaan olahraga mungkin lebih ke trekking terus angkat beban. Kan tidak terasa ya.
Karena gerakannya cenderung temponya lebih cepat daripada Iya. yoga. Tapi ini yoga yang saya kira awalnya kayak pelan nih gampang ya. Semakin pelan semakin menyiksa. Apalagi banyak gerakan-gerakan misal kayak gerakan yang kaki diangkat lah, terus apa itu ternyata sesusah itu gitu. Padahal kalau saya ngelihat gitu ya di konten-konten, teman-temanku yoga nih gampang ya. Habis itu ketika saya ngerasain, aduh, ini baru 10 menit mas, saya udah bereset-bereset di matnya itu, jatuh lah apa segala macam. Bener. Tapi kalau memang dirasain kan memang bener-bener berasa toh. Nggak cuman ankle, nggak cuman bahu, tapi semuanya kan Semua, rasain rasa. tubuh itu. Sampai nafas pun rasanya berat. berat. Gitu. Keringet pun juga nggak cuma di kepala ya, tapi ada yang di punggung, ada yang di perut, semua. Iya. Makanya ketika Kaki. pulang dari kelasnya Mas Boda, saya tidur seharian. Kayak gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya Betul, kalau misalnya relax. untuk yoga antara cewek sama cowok itu ada bedanya nggak sih Mas? Yoga for men sama yoga buat cewek itu secara gerakan itu ada bedanya atau sebenarnya sama? Sama sih. Kalau sama-sama bukan dari gender ya, tapi dari basic. Misalkan orang yang belum pernah yoga, meskipun itu cewek, itu tetap gerakannya harus basic dulu. Basic. Jadi carilah yoga yang daily practice yang ini gerakannya nggak aneh kok, aku pernah tahu gerakan ini. Dan itu simple gitu, masih bisa dilakuin. Meskipun kita ndelosor di 10 menit pertama gitu. Nah, nggak apa-apa, itu baru paling nggak kita ngerasain. Tapi kalau berhenti, kita udah kapok, kita berarti udah menyerah. Tapi sebenarnya harus konsisten. Besok coba lagi. Nah, lama-lama kalau kita sering ngelakuin itu kan jadi kebiasaan. Nah, kalau udah kebiasaan kan kita udah Lebih enteng, mudah. lebih mudah pasti. Kayak plank, misalkan kita nggak pernah plank nih, sakit. Oke, pakai lengan. Pakai lengan sakit, berarti pulang. Nggak pakai lengan berarti dirasain kan? Ini yang isi option. Kalau isi option masih berat, berarti cari yang gerakan lain. Tapi nggak apa-apa ya mas, maksudnya gini kan badannya orang tuh kan beda-beda ya. Beda-beda. Maksudnya siapa tahu nih Nah. merasa kok isi option itu Masih berat, Masih masih berat. berat. Betul, Dan betul. Kan sebenarnya kan nggak cuma satu orang dua orang aja yang ngerasain Ngerasain dia, bener. Banyak kan. Banyak. Mas? Bener. Maksudnya, Manusia-manusia. apa ya, apalagi kalau nggak dihitung ya. Ya itu. Kok gak mari-mari gitu. Makanya masih nanti itu nggak apa-apa ya mas. Maksudnya apakah itu kenapa-napa atau ya nggak apa-apa, memang itu prosesnya aja. Nggak apa-apa sih. Nggak Kan apa-apa. kondisi tubuh kita kan nggak bisa menyamakan sama orang. Jadi misalkan ada yang isi option itu juga dia masih kesakitan. Nah, berarti kan dia masih ada problem di bahu. Berarti jangan dulu. Cari yang gerakan yang mungkin koneksinya sama bahu nih. Pemanasan bahu. Udah itu dulu. Oh. Cari yang lebih basic berarti gerakannya. Nggak bisa dipaksakan gitu Jangan ya. dipaksa. Karena kondisi tubuh kan misalkan ada orang habis operasi perut nih. Kena jahitan. Kita suruh latihan core atau otot perut. Nah, kan nggak boleh dia nahan. Nggak mungkin. Dia kesakitan pasti. Nggak usah dulu. Nah, kayak gitu loh. Jadi kondisinya kan harus dibedain. Nah, sebelum kelas harus ditanyain sih. Ada keluhan nggak? Ada masalah nggak pada lutut? Kalau ada masalah, kalau susah, nggak usah dulu. Mending istirahat dulu, lakuin gerakan yang mungkin Anda nyaman di gerakan itu. Itu, jangan dipaksa, ayo, angkat lututnya, padahal Bisa. udah jahitan. Wah, yang brodol aja. Kayak gitu. Nah, ini kan Mas Boda sudah sering sekali ya ngajar kelas yoga gitu. Ada nggak atau mungkin bisa sharing gitu ya cerita atau momen yang paling berkesan ketika Mas Boda sini ngajar yoga itu momen apa? Semuanya sih punya kesan ya harusnya. Cuman yang berkesan itu ketika ngajar yoga untuk anak-anak kecil. Yoga Anak-anak for kecil? kid, ya. Yoga for kid? Usia Umur berapa yang itu, 5 Mas? tahun. Yang paling besar, Bocil-bocil ya. yang paling besar 10 tahun. Jadi lucu, mereka itu setiap anak kecil kan punya punya egonya masing-masing kan. Aku nyalain lagu, mereka punya lagu apa? Ini, yang ini aja. Oke. Tak nyalain lagu ini, mereka nangis, ada yang nangis, saya nggak suka lagu ini. Oh iya, nanti ya lagumu nanti tak putar. Jadi agak sedikit ngemong ya. Nah, nggak semua guru yoga itu bisa ngatasin untuk ngajar anak kecil ini.
Karena butuh energi yang gede kan. Terus apalagi wanita ngajar yoga kit itu kesusahan dia. Tapi aku seneng. Seneng Aku Mas seneng ngajar malah yoga for lucunya. bocil. Iya, bocil. Ada yang lucu itu anaknya apa? Itu anaknya member-member tempat gym gitu sih. Itu ada yang papanya bule, ibunya orang sini. Itu waktu tak suruh meditasi, dia itu langsung merem gini loh. Langsung silent gini. Wah, kok bagus orang ini meditasinya gitu. Yang sebelahnya godain pakai mainan-mainan gitu. Ayo ngapain, kemon. Wake up gitu. Jangan, kita sedang centering meditasi. Yuk, meditasi yuk gitu. Ada yang cuma 5 detik melek lagi. Jadi lucu. Jadi menurutku ngajar anak kecil itu yang lebih challenge sih, menurutku lebih challenge ya? Lebih challenge daripada ngajar anak-anak dewasa seperti itu. Dan tantangannya situ. Terus mereka ini punya karakter yang nggak sama kan. Jadi wah, mereka ngajak bermain dan saya sendiri kan nggak pernah bermain anak kecil. Waduh, nggak pernah ketemu anak kecil lagi. Terus ya adaptasinya itu. Akhirnya aku mau nggak mau beradaptasi sama mereka. Mainan akhirnya. Mainan pakai yoga block itu disusun-susun. Ayo kita habis ini bikin pesawat ya, tubuhnya ya. Ayo gerakin, kita bikin pesawat. Nah gitu. Kita bikin gerakan gajah kayak gitu-gitu, gerakan ular. Mereka nyambung akhirnya. Bersinergi dengan nama-nama hewan seperti itu. Jadi menurutku seru sih. Berapa jam itu? 1 jam. Jadi wajahku nggak pernah harus selalu ketawa. Dan tertawa. Nggak bisa merem gitu. Aduh, mesti ketawa, lucu sama mereka itu. Lucu. Dan asik. Bermain gitu. Bermain ya. Jadi pendekatannya beda. Beda. Dan itu agak challenge sih menurutku, challenge buat guru-guru yoga yang lain. Kayaknya masih jarang ya Mas ya, yoga for kids juga ya? Jarang sekarang. Jarang. Sebenarnya Ngadain, Mas. nah itu pingin ngadain sih sebenarnya, asik loh kalau kapan-kapan bikin yoga for kids, bocil. lucu loh. Ayo Mas. Iya, boleh dibikin lagi nanti. Stok bocil. Bocil. Boleh. Lucu loh itu. Lucu. Stok bocil. Terus yoga untuk lansia itu beda lagi. Beda lagi apa beda ya Mas? Kalau lansia kan nggak bisa gerakan yang ekstrim, yang terlalu frontal. Cium lutut itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi gerakannya juga nyesuaiin kalau lansia. Paling nggak kita latihan nafas dulu, terus pegangan jari tangan, ankle gitu harus pelan-pelan. Nah itu beda lagi itu formulanya. Oh beda lagi ya? Beda lagi. Untuk ngajar setiap personal, kita lagi di markas marinir ini. Wah, beda lagi nih. Beda lagi pendekatannya. Kalau harus yang stay strong kan, gitu kan. Ayo tunjukkan kekuatan. Ternyata ada yang semaput itu. Iya, ternyata angel gitu loh. Mereka sempat terkejut. Skeptis lah, yoga. Gini ngerepein, kelihatan kan wajahnya ngerepein kelihatan gini. Akhirnya waktu yoga gitu udah gemeteran, udah shaking gitu. Wah, seru itu juga seru juga. Berarti kalau marinir tuh cowok-cowok semua ya? Cowok, banyak cowok. Lucu sih. Lucu. Jatuh gitu. Berusaha menutupi tadi kekurangannya dengan apa gitu. Ada. Dengan apa Mas itu? Terus mereka itu kalau suruh punggungnya tegak itu nggak bisa. Hah? Masa nggak bisa Mas? Banyak kan bungkuk. Kenapa? Nah, kalau yang pangkatnya agak tinggi itu kan mereka aktivitasnya jarang di lapangan. Oh, karena di back office ya? Back office, di kantor duduk enak gitu kan. Begitu yoga, ayo punggungnya tegak. Bungkuk kabeh ini. Kayak, aduh, parah punggungnya itu. Jadi punggungnya banyak yang bungkuk. Melengkung. Iya. Masalah di kiposis, lordosis, macam-macam. Tapi dengan yoga itu bisa ya, nah, memperbaiki itu. Paling nggak dia sadar gitu. Oh iya, aku punya masalah punggung nih. Punggungku nggak boleh sandar terus nih. Aku harus berapa jam harus tegak gini. Paling nggak dia sadar itu dulu. Yang jadi masalah kan dia nggak sadar-sadar gitu. Enak gini, biarin aja gitu. Iya. Jadi masa tuanya, waduh, banyak yang masalah punggung, masalah lutut gitu kan.
gitu. Tapi kalau misalnya untuk yoga, terutama untuk laki-laki itu apakah ada manfaat apa ya ngomongnya manfaat khusus atau ya sebenarnya ya sama aja nggak harus cewek nggak harus cowok. Ada nggak manfaat khusus? Manfaat khusus untuk cowok sih laki-laki ya ini ya untuk kestabilan emosinya. Jadi untuk controlling emosi kan cowok itu lebih gampang mudah marah kan. Tempernya gitu. Tempernya lebih tinggi daripada wanita kan. Nah itu bisa meredam sih. Bisa ada oh iya ya aku kalau gini ngapain benefitnya gitu. Tapi kalau dia nggak marah itu aku harus ngapain, dia akan cepat untuk awareness-nya itu tinggi. Jadi dia akan introspeksi lagi gitu. Jadi lebih bisa, ya itu balik ya, sadar. Karena kan iya. tujuan yoga itu, kalau dari ceritanya Mas Bodas kan tujuan yoga sebenarnya itu bukan cuma olah gerak ya, tapi kesadaran itu tadi. Sadar, oh badanku seperti apa, benar. nafasku seperti apa, kayak gitu ya Mas ya. Kalau orangnya sadar kan berarti kita udah paham banget toh kondisi tubuh ini. Jadi kalau ada masalah tubuh, dia udah sadar, oh penyebabnya ini. Jadi saya harus Screening sendiri. Justru yang bagus kan kita nyembuhin kan dari diri kita sendiri. Benar. Gitu. Kita tahu, kita paham kan dari sendiri. Memahami diri sendiri dulu. Sama dengan tubuh kan, sel itu kan juga nggak fix. Misalkan sel apa nih yang sel sakit nih, itu kan bisa recovery sel itu. Kalau kita benar-benar bisa introspeksi juga dalam diri. Gitu. Seperti itu. Jadi tubuh sehat atau sakit itu sebenarnya harus dimulai dari kesadaran dulu. Tapi pernah nggak Mas ada pemikiran gitu, yoga for men khusus yang bikin nih Mas Bodas, isinya misal contoh semua anak-anak heavy metal band, atau anak-anak yang binaragawan apa biasa orang-orang nyebutnya binaragawan yang gede-gede badannya, bapak-bapak Gapura gitu. Kabupaten, ngomongnya bapak Kabupaten. Ada nggak pemikiran, pengen nih ngadain itu? Sebenarnya gitu. Udah lama ya, waktu aku yoga di 2017 itu, wah kepingin nih bikin konten yoga yang yoga ini cowok-cowok, anak-anak musik, atau anak-anak komunitas tato atau yang maskulin ya, bodyguard itu kan banyak dulu teman saya bodyguard dulu banyak dan dia tuh mau tak suruh jadi model gitu mereka kompak mau datang gitu aku kepikir wah ini satu saat aku tak bikin seru yoga for men seru ini gitu. Karena di Jerman itu waktu di Wacken Musik 2000 berapa kemarin 2020 kalau nggak salah itu ada apa itu Mas? Metal yoga namanya. Ya apa itu? Musiknya musik metal? Musiknya metal. Nah, terus apa gerakannya Mas? Musik metal, tapi gerakannya ada yang gerakan stretching biasa gitu. Loh iya? Tapi di ring musik metal dan guru yoganya cewek, dia lantang untuk bikin gerakannya itu dia teriak-teriak gitu. Jadi metal yoga, itu ada di YouTube. Jadi metal yoga Wacken di musik. Jerman ya? Jerman udah ada. Sampai kayak gitu. Makanya ketika aku ada itu, lebih tenang ini. Aku berarti ono boloi. Metal dan yoga masih nyambung. Jerman sono lo ya. Bisa ngomong lo ya. Berarti itu gawe cewek to lo ya. Iya. Kan? Jadi masih oke. Iya, stigma. Stigma kayak gitu. Olahraga tertentu ini buat cewek, olahraga tertentu ini buat cowok. Kalau cowok yoga itu kurang maskulin gitu. Padahal namanya olahraga ya, olahraga aja gitu. Benar. Kayak gitu. Iya. Wah, asik nih. Gimana nih? Atau gini Mas, atau kamu gen yang instruktur yoga Mas Bodas sing nyanyi. Boleh, dibalik itu boleh. Dicoba dulu. Kabeh, Mas. Dicoba dulu. Waduh, jomplang kabeh, Mas. Gak jadi yoga ya, tidur berjamaah jomplang kabeh. Asik tapi. Tapi kayaknya menarik banget. Mungkin kita bisa mengadakan kegiatan itu kali ya Mas ya. Seru banget itu kayaknya. Iya, boleh harus dicoba itu. Iya, dicoba. Yoga ganteng gitu. Yoga ganteng, yoga for men. Oke, menarik sekali Mas Bodas percakapan kita terkait yoga. Ternyata yoga itu nggak cuma buat perempuan, teman-teman Family Talk, tapi buat semua orang gitu. Karena balik lagi tujuan awal yoga adalah untuk kesadaran. Sadar badan kita ini kayak gimana, sadar kita itu butuh apa bener ya Mas, sadar akan makanan yang kita konsumsi, pola hidup, bener, keseimbangan tadi kan. Nah, untuk keseimbangan itu tadi. Jadi terima kasih banyak Mas Bodas. Terima kasih. Sharing-sharingnya menyenangkan sekali.
Apa tuh? Ini ada sesuatu. Oh, apa tuh? Oh, iya. waduh. Nah, ini Mas Bodas. Kita ada bingkisan untuk Mas Bodas. Namanya Feblimi. Feblimi, oh Nah, oke. Ya, Feblimi ini apa? Jadi Feblimi ini kita skincare, Mas. Kalau skincare lain mungkin sangat terfokus dengan kesehatan secara fisik aja, secara kulit aja. Tapi kita di Feblimi ini percaya bahwa kesehatan secara holistik itu diperlukan. Termasuk Ya. olahraga, termasuk kesehatan mental juga. Dan kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan holistik. Termasuk yoga di Yoga. dalamnya. Baik yoga for girls dan yoga for men itu men. tadi Iya, ya. iya. Karena kita percaya kesehatan secara holistik. Nah, ini Mas, terima kasih atas sharingnya hari ini. Seru banget, kita dari Feblimi. Oke. Ini bisa digunakan cewek cowok bisa pakai. Iya. Karena produk kita ini benar-benar untuk kesehatan kulit, Mas. Kita fokusnya di kesehatan kulit, bukan memutihkan, bukan Iya. embel-embel, wah pasti putih, enggak gitu. Karena kita percaya sehat itu kan berbagai skin color, dan Iya. tidak hanya buat cewek, cowok itu juga butuh kulit yang sehat kayak gitu. Terima kasih Mas Bodas atas Terima hari kasih ini. Feblimi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Yeay. bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.